wabarakatuh. Hari ini aman Islam, mau jawab salam semangat, tapi tetap senot, sunnahnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah majelis yang insyaallah penuh dengan rahmat-Nya Allah, yang insyaallah penuh dengan kucuran syafaat dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir di sini dalam keadaan sedih, pulang dari sini dibahagiakan oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini dalam keadaan susah, pulang dari sini digembirakan oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini punya hajat, pulang dari sini dikabulkan hajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini ditanding keturunan, mulai dari kantoi beri keturunan ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini tanding cucu, mulai dari kantoi beri cucu ya Allah. Yang si tanding cucu, banyak si tanding cucu. Satu yang bilang kita tanding cucu. Mudah-mudahan yang hadir di sini yang banyak hutangnya. Mudah-mudahan yang hadir di sini banyak hutangnya, pulang dari sini dilunasi oleh Allah. Kebiran yang dari cucu. Oh, tangan loh. Oh, tangan lagi. Angkat jawatan ke mekar-mekar dulu. Ambu ke bangkar ge. Ambu bisa ngecasi lagi. Sakinya manakan apa bisa butuh. Saya wudhu sekali lagi semua majelis. Aneka majelisnya apa mana? Alapsi. Majelisnya apa sih hadir ya? Alapsi. Majelis alapsi. Sudah terus yang sedih majelis alapsi. Coba. Oh, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kenyaman majelis alapsi. Bu, sedikit sebelum saya nasihat tentang materi selanjutnya, saya selalu mengingatkan jangan sekali-kali makan pese budu. Kenapa kita dilarang makan pese budu? Siapa yang menjalankan pese budu? Saya jenin pese, saya nerima pese, saya nyateten pada dusana, pada berzina dengan orang tuanya. Akan budu, akan terus saya budu, kasih. Ada boleh jual HP luar, jadi HP dari TikTok kan lagi. Benar nggak benar? Benar namanya? Dengar nih kau pesan. Bukan, segundi kalau udah mengingatkan setiap kali gula acara mau gula deh kan? Aku ngengke, semakin gula tak aku gula terus beri nasihat, bahasanya campur ge. Anak kong para rabu, para sedaja, para kiai, para asatid, gula mereka majelis al-habsi memang tukang adu. Itu tukang adu. Misalnya nanti ada bahasa saya yang terlalu kasar Maduranya, sedikit yang ingin saya nasihatkan kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Sebuah majelis yang seperti ini, baik majelis sholawat, baik majelis zikir maupun majelis ilmu, ketika kita hadir di sini bukan cuma manusia yang hadir di sini. Kawan, ada tak aku aman siapa itu? Masya Allah, langsung ala Muhammad. Ada lagi.
datang. Ini datang. Mau bisa budu. Bener-bener hasil bisa budu dia. Hasil tirakat. Depan di mana bila? Ada kasih berapa yang ada anak-anak. Budu boleh. Tidak akan diampuni dosanya orang-orang yang hadir di dalam sebuah majelis yang seperti ini. Jangan salah, ketika kita hadir majelis seperti ini, bukan cuma kita yang hadir, tetapi malaikat juga hadir. Kemudian malaikat mengabarkan kepada Allah, ya Allah, sampean deken kantor ini kan bini ya tadi. Bini ya tadi. Kini haja tadi. Angkat mon datang ke majelis-majelis yang mereka niatnya saya bagus, hajatnya saya bagus. Ini ngaji nih kan. Malaikat memberikan kabar kepada Allah, ya Allah, ini ada sebuah majelis ya Allah, yang di sana banyak hambamu yang punya niat mulia ya Allah. Apa rencana Allah kepada malaikat? Wahai malaikat, tolong kabarkan dan ketahuilah wahai malaikat, mereka yang hadir di dalam sebuah majelis seperti ini, maka aku akan mengampuni dosanya. Nyaman gak nyaman bu? Nyaman gak nyaman pak? Mangkan mun beda majelis enggak nikah dong. Dateng sampai tak dateng mun orkesan boleh sampai beda yado. Beda tak beda? Beda tak beda? Apa boleh semakin nekabinnya oleh sita oneng? Gula berkali-kali mengingatkan, mun sampean dihajar apa-apai, mun sampean nyelok panci pakai ular, mereka tuh sampean seluruh mangkung. Jangan nyaman sampean, lebih baik sampean manggil sholawatan, sampean sholawatan yang hadir diampuni semuanya dosanya oleh Allah. Apalagi yang bikin acara diampuni dosanya oleh Allah. Uwes, tak usah kok nonok si orang-orang yang tak bener rasa. Mendatang banci ke joget ngakui tari ular, pada tak pada? Benar. Benar. Dia mau dengar. Ego besar. Tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kemudian malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ada hambamu yang penuh dengan dosa hadir di sana, tapi dia tidak niat untuk bersolawat kepada kekasihmu, tidak niat berzikir kepadamu, dia hanya kebetulan lewat dan dia duduk ikut di dalam majelis itu. Apa katanya Allah? Termasuk orang yang tidak punya niat itu, tetapi dia duduk dalam sebuah majelis, maka aku, katanya Allah, akan mengampuni juga dosanya. Aman majelis bu, aman orang majelis pak. Angkimon pada majelis tahu sapot repot pun. Pinaki kebinekau orang majelis. Niatnya yang tinggi. Orang saja yang tidak punya niat diampuni dosanya. Apalagi gula salam panjenengan datang ke kantor dihajat termoga gula datang ke majelis nikah oleh syafaat Nabi. Termoga tangguh saya ampunin bi Allah. Apakah Allah akan diam? Tidak. Sampai akan diberikan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Kembali pada malam hari ini. Pada malam hari ini adalah kaul dari Haji Mahlun. Coba bayangkan, orang yang sudah meninggal ini bisa memberikan manfaat kepada kita yang masih hidup. Kenapa? Insya Allah Haji Mahlun ini sebelumnya sudah berpesan ke anak istrinya, bahkan ke cucunya atau ke mantunya, deki mon engkau mati jak sampai engkau tak lagi ya, jak sampai engkau tak tahlilin ya, jak sampai engkau tak taholin ya. Kenapa? Karena dengan ini adalah salah satu cara seorang anak berbakti kepada orang tuanya, seorang istri berbakti kepada suaminya yang telah meninggal, seorang cucu yang berbakti kepada seorang kakeknya, seperti keluarga Haji Mahlun ini. Mudah-mudahan keluarga Haji Mahlun terus diberikan
rahmat oleh Allah, diberikan kelancaran rezeki oleh Allah. Kenapa kita butuh yang seperti ini? Karena ketika Rasulullah SAW bersabda akan terputus segala amal ibadah orang yang meninggal kecuali 3 perkara. 3 perkara. Tedung rabu itu. Bok sebudi, ngeding ki. Coba ada. Sebudi, ngeding ki. Tak tedung. Nó tedung boleh ngoli boleh. Nah, kan boleh ngomong ikan tedung. Rasulullah mengingatkan kepada kita terputus semua amal ibadah orang yang sudah meninggal kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sodako jariyah. Kenapa sodako jariyah ini? Kalau kita sebagai manusia ada pembangunan masjid, ada pembangunan pondok, jangan pernah eman untuk mengeluarkan sodako ini. Kenapa? Selama masjid itu masih ada, pondok itu masih ada dan digunakan untuk sholat dan mencari ilmu, itu akan menjadi sebagai sodako jariah kita. Teman-teman, iya ada nyaman. Tinggal yang sodako ada orang di sini. Nyara masih 2.000 bagi. Benar tak ada? Benar tak banyak? Sampai teman sodako, jangan pernah menyesal untuk bersodako. Harta kita yang sesungguhnya adalah harta kita yang ditempatkan di jalan Allah, yang diberikan kepada jalannya Allah, itu akan menjadi harta kita sesungguhnya kelak kita di akhirat. Maka betul-betul sodako, neka soda. Yang kedua, apa perkara yang tidak terputus? Yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu yang bermanfaat ini berguna untuk orang yang sudah meninggal? Karena ilmunya terus diamalkan dan bermanfaat untuk umat. Termasuk Haji Mahlon ini. Mungkin beliau sudah memiliki 3-tiganya. Yang pertama adalah sodako jariyah, sehingga pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah di sini untuk mendoakan beliau. Ini tanda-tandanya bahwa beliau telah memiliki yang pertama sodako jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Sambil mereka hadir apa jeling? Hadir akhirnya menoro. Mon betul jeling pengajian ngantong loh. Mon betul pada HP sabuk mas iya. Beda tak beda? Abu. Iya nanti lebih ibu nih pak. Wan pada kantor aja lebih lebih. Kodungan lebih. Tinggal guna jeling pada TikTok kok. Kalau macam ini sih. Ada nih kan ada. Hah? Banyak. Tanya kodung nih. Sampean saya viral lagi, jabatan sampean saya viral lagi. Majelis sholawat ini kau viral lagi. Oleh sampean oleh ilmu yang bermanfaat di amal jari. Majelis sampean di obun sampean mentang oleh semera era. Ada ya. Aduh, benar apa dah? Buang air. Pak, kulang ingat bagi kulang memberi kaki ke bapak nih kan. Lagi ibu boleh. Pak, mohon berkenakan anak sampean, apa bingin sampean? Pak ngaku HP, sabuk pakai joget. Tek. Dosa sampean enggak? Dosa. Tapi mau nanya keselawatan sampean syuting, selawatan, ceramah sampai syuting sampai semaraki, sampean oleh manfaat, sampean oleh pahalanya. Mau sampean tak kodungan, salah tak ngakui dengan kita lah iya, karena iya. Dosa sampean ya kan? Oh, judulnya sangat tinggi. Allah. Terima. Saya ketemu. Apa amal yang tidak terputus katanya Nabi Muhammad adalah
memiliki anak yang soleh dan soleh? Anak yang soleh dan soleh. Bu, ingin tak punya anak yang soleh-soleh, Bu? Pengen tak, Bu? Sudah pernah diajari tak anak-anak kita menjadi anak yang soleh? Belum. Saya ajarin main TikTok, main TikTok, aduh nebur kakek bing, main TikTok bing, lakunya bing. Dan ia terus jadi anak soleh. Anak soleh itu salah satunya adalah berbakti kepada orang tuanya. Masih hidup pun dia sudah berbakti, bahkan telah meninggal pun dia juga berbakti. Niki, oh Niki lagi. Boleh mereka bingung bahasa. Sudah jauh bila orang nabi tangan letak jauh. Alamat anak soleh. Itu letak ngerti sekali pada jauh. Itu nomor telok lah, ngerti kan mau nomor telok. Nomor teluk itu nggak ngerti ya. Debat di mana? Biki. Oh, dari ke biki laku agak bing. Biki laku. Debat di mana? Hah? Anak soleh. Kita sebagai orang tua mulai sekarang selama kita masih hidup, supaya kita tidak menyesal kelak di akhirat, kita mulai sekarang mendidik anak kita menjadi anak soleh-soleha. Karena minimal diajarkan ngaji, masuk ke pelatihan doaker. Pun sampai tak oneng ngaji, pun sampai tak bisa ngajarin bibi. Semakin nika banyak lager kini, lager aja masjid kini, masjid aja. Nika banyak orang ngajarin, ngajarin ngaji. Betul kesah. Ngodak ke kiai nah, ngodak ke ustaz aku lah mentorogi anakku lagi ajarin ngaji. Tapi mula anak sampai bisa ngaji, sampai bisa menghatamkan Al-Quran, ini nanti yang akan bermanfaat untuk sampean. Bukan ijazah, bukan sarjana. Yang dibutuhkan orang tua ketika mati itu adalah doa anak yang soleh. Ada sebuah kisah seperti ini, mereka dia pasang budi, takut sampai masuk angin. Lanjut. Malam kon, malam. Laku bae Selasa kalau oke? Selasa ke? Hah? Daya kepek malam. Omong jahat daya. Ada yang punya anak yang TikTok ya. Mereka cakap aku main TikTok aku ke? Mau saya laki bina, mau saya bini lagi. Iya. Karena auratnya bini, enggak mulai dari atas sampai dua-duanya kan aurat. Kalau dari laki enggak. Oh, kebetulan HP pelaki ini. Kita harus mencetak anak-anak yang soleh. Ada sebuah kisah. Ada seorang alim bermimpi pada suatu malam, dia bermimpi bertemu dengan ahli kubur. Jadi ngakin, ini paling penting. Ketika ada seorang alim bermimpi bertemu dengan beberapa ahli kubur, ada beberapa ahli kubur yang sedang memunguti sesuatu. Kenapa betul memunguti ini? Hah? Memunguti ini kan betul apa? Apa memunguti ini kan? Porcapton. Hah? Aku udah tak tahu sampai ngerti memunguti. Ada sekelompok orang yang sedang memunguti sesuatu. Seorang alim ini terkaget-kaget kenapa ada sekelompok orang yang sedang memunguti sesuatu. Belum kagetnya hilang, dia melihat di sebelahnya ada orang yang hanya duduk diam saja. Kemudian orang alim ini entar ke orang seneng toju tak lorok apa nih memunguti dulu. Akhirnya orang alim mereka datang ke orang sedang nolok lele. Apanya ke orang setuju? Hei, orang kakek ria mata nolok orang-orang luar. Orang-orang luar sedang memilih apa? Sedang apa-apa rasa? Kejawab di orang setuju. Ajian orang senate oleh hadiah sodako bacaan Al-Quran dari ahli warisnya yang masih hidup, termasuk anak-anaknya mereka, bahkan dari para muslim-muslimah yang sedang berdoa untuknya.
Bayangkan. Terus orang alim ini bertanya, kenapa engkau tidak ikut mengambil sesuatu itu? Itu kan bermanfaat untuk engkau yang sudah meninggal. Apa kata orang ini? Enjak engkau udah cukup. Kaget orang alim ini. Mak bisa cukup kakek. Iya, ini ngaji. Engkau udah cukup. Karena engkau endi anak, misalnya engkau endi anak semakin alako pasar Wonokusumo, ada misal anakku pasar Wonokusumo jualan keripik dan macam-macam di sana, namanya Fulan bin Fulan. Coba kamu lihat di sana, apa yang sedang dia lakukan? Dia setiap hari menghatamkan Al-Quran dan dihadiahkan untuk saya, orang tuanya yang telah meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi orang tua ini tak perlu nanti, tak perlu lemele. Mun anak benetunnya selama dia masih hidup, dia terus membacakan Al-Quran dan dihadiahkan kepada orang tuanya yang meninggal. Sama seperti pada malam hari ini. Haji Mahlun ini orang-orang yang termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena anak dan istrinya serta cucunya bahkan mantunya berusaha mendoakan dia dengan segini banyak orang. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Orang alim ini terjaga dari tidurnya. Dia ingin membuktikan ucapan dari ahli kubur yang tidak memilih sesuatu tadi. Dia kembali ke pasar Wonokusumo. Orang saya baca aki entar ke pasar Wonokusumo. Kita tanya aki, di mesinnya mana Fulan bin Fulan? Arwah. Tinggal cening. Saya mana Fulan, Nabi Fulan mereka. Ternyata bibirnya tidak pernah diam, terus membaca Al-Quran. Nyaman Mbak, nyaman Bu? Nyaman Mbak, nyaman Mbak? Ini yang dibutuhkan orang ketika meninggal. Sampai cukun mati, sampai tadi sama. Seagaya bi ibadah sampean Bu. Belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita mencetak minimal anak yang soleh atau soleha, dia akan mendapatkan manfaat ketika dikubur. Kemudian dia bertanya kepada anak itu, apa yang kau lakukan wahai Fulan? Saya selalu membaca Al-Quran setiap hari dan saya hadiahkan kepada orang tua saya yang telah meninggal. Dapat beberapa minggu kemudian orang alim ini bermimpi lagi. Bayangkan, bermimpi kembali. Kemudian orang yang awalnya tidak ikut memilih sesuatu, tiba-tiba orang ini sudah ikut kembali memilih sesuatu. Terkaget orang alim ini bangun dari tidurnya. Dia kembali ke pasar Wonokusumo, melihat dan bertanya apa yang dilakukan anaknya sampai orang tuanya kembali lagi memilih, tidak seperti semula. Tinggal tanya aki, dia mana soleh mana Fulan bin Fulan? Ternyata anaknya telah meninggal dunia. Makanya sudah terputus. Sebelum sampean sobung omor, sebelum anak sampean sobung omor, sebelum suaminya sobung omor, ayo mulai malam semakin kula salam panjenengan mencetak anak-anak menjadi anak-anak soleh. Karena yang kita butuhkan cuma doa dari anak yang soleh. Termasuk apa yang telah dilakukan pada malam hari ini. Jangan sampai terputus 3 perkara ini. Minimal sebelum kita meninggal punya salah satu, selain sodako jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh. Syukur-syukur yang hadir di sini memiliki 3-tiganya. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan anak yang soleh-soleha. Mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan rahmatnya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.